Mohon maaf ya, suara agak batuk. Jadi ya beginilah ya. Tema Januari ini kan adalah hidup yang berkenan. Jadi hidup kita nggak bisa berkenan kalau kita nggak memiliki pengampunan dan pemulihan. Amin. Nah, saat ini saya mau bertanya, masih adakah kita yang menyimpan dendam kepada orang lain? Ada? Dendam, kepahitan kepada orang lain? Enggak ada? Apakah kita sulit untuk mengampuni seseorang? Ya? Ada yang sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain? Keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, teman sekelas kita, teman kuliah kita, tetangga kita. Ada yang masih dendam sama mereka? Nggak ada ya? Bahkan yang ada nggak yang kita pernah dibully? Nggak ada yang dibully? Nggak pernah dibully? Ada yang pernah dibully? Jadi kita nggak bisa melupakan bulian-bulian mereka, sehingga kita menaruh dendam. Bahkan melalui bulian-bulian itu kita bisa menjadi stres. Amin. Ada yang mengalami seperti itu? Ada yang baru-baru ini viral, guru dikeroyok sama murid-muridnya. Ada yang nengok? Ada? Bayangkan ya, seorang guru pun dikeroyok oleh murid-muridnya. Mungkin gurunya killer ya. Itulah kadang-kadang kita nggak bisa mengampuni. Bayangkan murid sama guru berani berbuat seperti itu, berarti belum bisa mengampuni. Ya, kalau kita masih seperti itu, kita masih menaruh dendam, kita nggak bisa melepaskan pengampunan, kita masih merasa benci dengan seseorang itu, berarti kita belum memiliki pengampunan. Nah, caranya gimana kita supaya bisa memiliki pengampunan? Ada yang tahu caranya? Caranya gampang, kita belajar aja sama Yusuf ya. Amin. Ada yang tahu Yusuf? Siapa Yusuf? Ada yang tahu Yusuf? Wakil Firaun. Ayo, siapa Yusuf? Anak Yakub. Kenapa kok dia terkenal? Ada yang tahu? Ya, dia terkenal karena dia mimpi. Juga gara-gara mimpi dia dibully oleh saudara-saudaranya. Gara-gara mimpi loh, bayangkan. Gara-gara mimpi dia dipersekusi, dianiaya. Bayangkan, bahkan mau dibunuh. Yang bunuh bukan orang lain loh, keluarganya sendiri, masih saudara. Mau membunuh dia, karena apa? Karena cemburu. Dia jadikan anak emas di keluarga itu oleh Yakub. Jadi dia cemburu sama saudara-saudaranya. Begitu juga sebaliknya, saudara-saudaranya cemburu sama Yusuf. Karena apa? Yusuf dikasih baju yang indah, mungkin makanan diistimewakan, semuanya serba istimewa. Makanya saudara-saudaranya marah, mau dibunuh, akhirnya dijual. Sampai dia ke Mesir, ketemu dengan Potifar. Potifar itu perempuan apa laki? Laki ya? Banyak yang salah, katanya Potifar itu perempuan, padahal Potifar itu laki. Yang perempuan itu istrinya, Nyonya Bu. Amin. Yang menggoda Yusuf itu istrinya Potifar. Jangan salah ya, nanti malu nanti kalau dibuat kuis sama Pak Novi nggak bisa jawab, ya kan?
Tapi saya nggak mau bahas yang itu sudah terkenal kali. Ya, saya membahas apa? Membahas setelah Yakob meninggal dunia atau RIP. Ya, oleh karena itu judul khotbah saya hari ini saya beri judul pengampunan dan pemulihan. Katakan sama-sama, pengampunan dan pemulihan. Coba kita buka Kejadian 50 ayat 15. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Ketika lima belas saja. 15 saja, jangan diteruskan dulu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini kisahnya Yusuf sudah sukses, jadi orang nomor 2. Kalau sekarang mungkin dia Perdana Menteri. Ya, raja, di bawah raja kan Perdana Menteri. Raja yang berkuasa, Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan. Nah, saudara-saudaranya kan dulu pernah membuli Yusuf. Sampai dijual, sampai ke tanah Mesir, Yusuf sampai di penjara. Maka sekarang setelah bapaknya meninggal, Yakub meninggal, biasanya orang kan masih ada bapaknya, mungkin Yusuf baik waktu ada bapaknya. Sekarang bapaknya nggak ada. Apakah dia nanti akan balas dendam sama kita? Nah ini saudara-saudaranya berpikiran seperti itu, bahwa Yusuf nanti kalau dendam sama saudara-saudaranya, wah payah ya kan, soalnya dia seorang Perdana Menteri, orang nomor 2 di negeri itu, bayangkan. Maka mereka, saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkata mereka boleh jadi Yusuf akan mendendam. Bayangkan. Mereka ketakutan karena apa? Karena masa lalu mereka yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, setelah kematian Yakub, saudara-saudara Yusuf khawatir bahwa Yusuf akan membalas dendam pada mereka karena kesalahan mereka di masa lampau. Nah, tapi Yusuf menunjukkan kasih dan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang telah salah dan berbuat jahat. Ia menyadari bahwa Tuhan telah mengubah kesalahan mereka menjadi kebaikan. Nah, saya ingin membahas lebih dalam lagi betapa Yusuf itu tidak hanya melupakan, bahkan dia melepaskan pengampunan dan dan kasihnya. Coba kita buka Kejadian 15:1, lanjut 16, kita baca sampai 21. 3, 2, 1, ya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini. Beginilah, 16, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Lanjut. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. 20. Memang kamu telah merekah-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
Nah, saudara-saudara Yusuf ini ketakutan, sangat ketakutan, maka dia mengutus orang-orang untuk berbicara dulu kepada Yusuf. Ya, kalau istilah sekarang tes ombak dulu. Suruh bilang sama Yusuf. Yusuf ditakut-takuti dulu, pakai nama bapaknya, Yakub. Katanya gini, bapakmu udah berkata jangan membalas kesalahan yang sudah dilakukan. Saudara-saudaranya takut, karena apa? Dia punya kuasa yang penuh. Untuk memenggal orang dia tinggal perintah. Ya, seperti di Iran sekarang kan, udah mati hampir 3.000 orang. Tinggal perintah, kalau pemerintahnya nggak mau turun ya payah itu ya. Nah inilah yang ditakuti saudara-saudaranya. Maka dia mengatakan, bapaknya ini bilang supaya Yusuf mengampuni. Padahal bapaknya kan udah meninggal ya kan, dipakai aja namanya itu. Nah inilah kadang-kadang ketakutan-ketakutan karena apa? Karena kesalahan-kesalahan masa lalu. Mereka beranggapan bahwa Yusuf nggak bisa melepaskan pengampunan kepada mereka. Pasti akan dendam. Tapi Yusuf tidak demikian. Bayangkan, Yusuf bahkan berjanji akan memelihara hidup mereka. Nah, dari firman yang kita baca ini, kita mendapatkan beberapa poin. Poin yang pertama, pengampunan membawa pemulihan. Katakan sama-sama. Pengampunan membawa pemulihan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Juga saudara-saudaranya datang sendiri sujud di depannya setelah berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ya, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf mengampuni orang-orangnya. Bahkan saudara-saudaranya sudah siap untuk menjadi budak. Tapi Yusuf nggak melakukan itu. Dia nggak menindas saudara-saudaranya. Tapi dia melepaskan pengampunan. Sampai dia bilang, ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi dia nggak mau bertindak sembarangan untuk menindas saudaranya. Walaupun saudaranya menurut saya kalau saya jadi Yusuf, wah sangat menjengkelkan kali ya kan. Bukan tidak berperi kemanusiaan lagi, tidak berperi kesaudaraan lagi, saudara pun mau dibunuhnya. Amin. Ya, Yusuf mengampuni saudaranya dan memulihkan hubungan mereka. Jadi melalui pengampunan ada pemulihan. Jadi pengampunan Yusuf membawa pemulihan dan kesembuhan bagi apa? Bagi jiwa Yusuf sendiri. Jadi dia nggak merasa, dia udah melepaskan pengampunan itu, dia nggak merasa tertekan lagi, dia nggak merasa stres lagi gara-gara perbuatan saudara-saudaranya di masa lalu. Jadi kalau belajar dari Yusuf, kita harus melepaskan pengampunan. Walaupun itu kadang-kadang menyesakkan dada. Amin. Ada yang masih sakit hati dengan saudaranya, ayah ibunya, ada yang dibuang keluarganya. Amin. Contohnya Yusuf, nggak perlu dibawa dalam hati. Nanti kalian stres, nggak usah tidur. Selalu pikirkan itu terus. Ya, itu nggak penting ya. Terus poin kedua, pengampunan berasal dari kasih Tuhan. Pengampunan nggak mungkin timbul dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak mengikut Tuhan. Pengampunan bisa kita lakukan, itu semua berasal dari Tuhan. Seperti yang Yusuf lakukan ini ya. Yusuf menyadari bahwa Tuhan telah mengubah kesalahan saudara-saudaranya menjadi kebaikan. Pengampunan berasal dari kasih Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Di ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang
besar. Jadi kalau Yusuf nggak dijual ke Mesir, dia nggak mungkin jadi Perdana Menteri di Mesir yang mempersiapkan segala sesuatunya. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelimpahan, akhirnya Yusuf ditunjuk untuk menyelesaikan proyek besar ini. Yusuf berhasil sehingga dia bisa memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bahkan bangsa Mesir, bangsa-bangsa yang lain di dunia, semua dapat terpelihara. Karena apa? Karena gara-gara saudaranya menjual Yusuf ke Mesir. Inilah rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak tahu bahwa segala yang nggak mengenakkan, posisi yang menyakitkan kita, itu suatu proses untuk mendidik kita, mendewasakan kita. Amin. Siapa yang merasa sekarang dididik Tuhan rasanya nggak sakit? Aan, kenapa Aan? Angkat tangan. Lagi dididik Tuhan. Nah inilah kadang-kadang kita nggak menyadari melalui kehidupan kita, melalui orang-orang sekeliling kita, orang-orang dekat kita, Tuhan lagi mengasah kita, mendidik kita, menguatkan kita. Supaya apa? Supaya kita jadi kuat. Tidak gampang, gampang baper, mudi katanya ya kan. Gampang-gampang marah, gampang-gampang emosi. Tapi kalau kita udah mengikut Tuhan betul-betul, kita menjadi semakin dewasa, gampang memaafkan, gak gampang marah. Amin. Nah, poin yang ketiga, pengampunan membawa berkat. Katakan sama-sama. Pengampunan membawa berkat. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita nggak dapat berkat. Amin? Setuju? Siapa yang masih belum mengampuni? Tapi kok mengharapkan berkat? Ada yang belum bisa mengampuni? Belum bisa move on dengan masa lalu? Harus lepaskan pengampunan. Maka Tuhan akan melepaskan berkat untuk kita. Amin? Nah, coba bayangkan bila kita di posisi Yusuf. Apakah kita masih mau mengampuni atau bahkan memberkati saudara-saudara kita yang telah melakukan perbuatan jahat? Dengan menjual sebagai budak, bahkan saudara-saudaranya bermaksud hendak membunuhnya. Coba kita berandai-andai, seandainya kita jadi Yusuf, apa yang akan kita lakukan? Esther, apa yang akan kau lakukan, Esther? Penggal. Nah inilah, kita harus belajar dari Yusuf dengan berbesar hati, kita melepaskan pengampunan, bahkan bukan hanya pengampunan, dia melepaskan berkat untuk saudara-saudaranya dengan memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Ya. Ayat yang 21, yang tadi lanjut. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Juga demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf gak mau mengangkat saudara-saudaranya jadi budaknya. Tapi dia berjanji bahwa dia tetap akan memelihara keluarganya, memberi makan saudara-saudaranya, bahkan anak-anaknya, ponak-ponakannya semua. Ya, inilah kebesaran hati Yusuf. Jadi kalau kita masih mengalami trauma-trauma masa lalu, kita harus belajar lebih lagi dari Yusuf. Lepaskan pengampunan. Apalagi masuk di tahun yang baru ini. Jangan menoleh ke belakang. Pandang ke depan. Masa depan kita masih panjang. Amin. Jadi jangan lagi sikit-sikit, wah kadang-kadang menjadi trauma, mimpi buruk, begini kan gak enak kita. Lepaskan pengampunan. Nanti kita akan dicurahkan berkat untuk kita. Amin. Nah, di sini kita harus memahami bahwa pengampunan membawa berkat dan kesegaran bagi kita. Ya, kalau kita disakiti, kalau kita bisa melepaskan pengampunan, itu kita yang mengalami kesegaran, mengalami sukacita. Amin. Dan orang-orang sekeliling kita juga mengalami berkat yang sama. Mari kita hidup harus dipenuhi dengan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan.
Ada amin? Penutup, mari kita mengikuti teladan Yusuf dalam mengampuni saudara-saudaranya, seperti Tuhan juga telah mengampuni kita. Mari kita mempercayai bahwa pengampunan membawa pemulihan, kasih, dan berkat seperti yang tertulis di Efesus 4:30-32, ayat yang terakhir. Kita baca. 3, dan kompak, ulangi lagi. 3, 2, 1, ya. Lanjut. Sampai 30 ya. 32 sampai 32. Ayo 3, 2, 1, ya. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 4 tadi ya. Coba 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu harus apa? Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau ada kepahitan, masa lalu yang enggak mengenakkan, baca ini ya, firman ini, amin. Ayo, saya undang tim PAW untuk naik ke depan. Kita naikkan satu pujian, resapi pujian ini, ya. Di antara kita mungkin ada yang artinya disakiti, kita harus mengampuni, amin. Orang tua kita harus hormati, apapun dia pernah bersalah atau apapun harus kita ampuni, kita hormati.